Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bertemu kembali, bisa melanjutkan kembali kajian kita di Selasa malam Rabu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita, terus meringankan langkah kaki kita menuju ke majelis ini, karena kita punya keyakinan bahwa langkah-langkah menuju kepada majelis pada dasarnya merupakan langkah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah menambah ilmu untuk kita, ilmu sebagai bekal kita untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada topik sebelumnya kita sudah menguraikan tentang cara memperoleh ilmu. Jadi cara memperoleh ilmu itu setidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara mengoptimalkan seluruh panca indera yang kita miliki. Indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera-indera yang lainnya. Yang jelas bukan indera Bu Wiwin. Jadi kalau kita sering melihat, kalau kita sering mendengar, insya Allah bertambah ilmu itu. Tapi harus jelas yang didengarnya, harus jelas yang dilihatnya. Ya, kalau yang dilihat itu maksiat, yang ada dosa, bukan iman, bukan takwa. Kalau kita yang dengar adalah kemaksiatan, pasti yang terdorong adalah juga untuk berbuat kemaksiatan, bukan ilmu. Itu pertama ya. Yang kedua, yaitu dengan cara mengoptimalkan akal. Ya, dengan cara berpikir, dengan cara bertafakur, insya Allah kita akan dapat ilmu. Panca indera terbatas, akal juga terbatas. Ya. Akal terbatas karena ada yang disebut dengan penyimpangan akal, atau dalam bahasa lain disebut dengan distorsi akal. Akal tidak akan berfungsi bila mana tidak ada iman. Akal tidak akan berfungsi bila mana hawa nafsu telah menguasai dirinya. Akal tidak berfungsi manakala dihadapkan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Mengikuti tradisi yang tidak bersumber kepada kebenaran juga akan meluluhkan akal. Kebencian dan kecintaan yang berlebihan itu pun akan mengganggu fungsi akal. Nah, oleh karena itu pasti kita waspada. Nah, karena akal terbatas, panca indera terbatas, maka tidak boleh lupa yang tertinggi adalah ilmu didapatkan melalui proses wahyu. Hakikatnya wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang wahyu itu sudah tertulis berupa kumpulan tulisan ayat Al-Quran yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, maka Quran itulah menjadi sumber ilmu bagi kita. Jadi pada hakikatnya wahyu harus menjadi tertinggi, wahyu menjadi landasan di dalam penggunaan akal, wahyu harus menjadi landasan dalam penggunaan panca indera. Jadi basic, jadi dasar. Udah, itu topik yang lalu ya, hanya sekedar mereview kembali. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep al-qard. Kalau bahasa kitanya ya disebut konsep utang piutang.
Nah, jadi saya berjanji sebelum digulirkan tentang praktek peminjaman dari forum, maka ada kajian fikih terlebih dahulu supaya kita paham tentang konsep fikihnya ya. Dan ini bagian daripada konsep muamalah. Baik, sebelum masuk kepada topik itu, pembahasan itu, ya kita selingan dulu lah. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya perhatian tidak? Pernah menghitung tidak? Malam ini sebenarnya malam keberapa untuk pengajian? Malam Rabu ini. Ada yang menghitung nggak? Saya kasih hadiah kalau benar tak hadiahnya, Bu. Benar, serius. Keberapa bukan ke 4 bulan. Sebulan 4 kali. Cash, Bu, saya transfer tuh. Kalau benar. 26. Benar 26. Selamat buat Pak Surya dapat 500.000 rupiah. Ya, kita adalah ke-26. Ya. Tinggal kita kalikan dulu awalnya bulan berapa kali 4 ditambah berapa. Nah, jadi kita sudah tidak terasa sudah masuk kepada pertemuan ke-26. Nanti bagi-bagi jeung Pak Allah ya, Surya ya. Bagi sebenarnya ketua dapat enggak? Oh jangan. Itu yang mengadakan. Gagabah itu. Ya. Kita masuk pertemuan ke-26, kita bahas tentang fikih muamalah, dan di antara bahasan fikih muamalah itu artinya fikih yang membahas antar hubungan manusia sesama manusia, yaitu di antaranya adalah bab al-qard atau hutang piutang. Nah, sebelum pembahasan ke hutang piutang itu, kita pahami dulu konsep umum tentang kedudukan manusia. Jadi Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Suku yang satu di Indonesia itu ratusan suku, sehingga beda karakternya, beda bahasanya, beda perilakunya. Allah juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Ya, ada negara Indonesia, negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan seterusnya, ratusan negara. Pahami karakternya masing-masing pasti berbeda-beda pula. Nah, kita diingatkan oleh Allah, dan Allah yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda perilaku, berbeda-beda kahayang oge. Tetapi para prinsipnya adalah penekanannya li ta'arofu. Harapannya satu sama lain saling kenal mengenal. Jadi Bapak Ibu kalau bertemu dengan orang Medan misalkan, jangan dianggap marah-marah, memang karakternya kalau bicara tegas seperti halnya marah-marah. Ya, kemudian juga penggunaan bahasa antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain juga berbeda-beda, ya. Nah, oleh karena itu pemahaman perbedaan ini mudah-mudahan bisa mengurangi tingkat konflik antar sesama muslim. NU berbeda dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah berbeda juga dengan Persis umpamanya. Jadi dengan pemahaman perbedaan itu akan mendatangkan toleransi yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Justru ketidakpahaman perbedaan ini yang terjadi saya merasa paling benar, yang lain salah. Yang terjadi ribut nggak beres-beres sampai kiamat. Nah, oleh karena itu pahami perbedaan ini. Yang kedua, perbedaan pun bukan hanya pada saat manusia dengan manusia antar wilayah, tapi perbedaan pun terjadi antar derajat satu sama lainnya. Jadi tong ngambek Bapak Ibu kalau kita berbeda dengan yang lain. Kenapa si A kok mudah rizkinya? Kenapa si A kok mudah jabatannya? Kenapa si A kok mudah urusan kehidupannya? Sementara kita merasa terasa sulit segala macam itu. Memang ini Allah sudah menjadikan satu sama lain berbeda-beda. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Allah melebihkan satu sama lainnya tentang masalah rizki. Kalaupun Bapak Ibu jualannya sama, buka warungnya sama, yang dijual barangnya sama, harganya sama, pasti rizkinya berbeda. Tong ngambek, dan memang Allah yang mengatur.
pembuktian bahwa itu Allah yang ngatur. Coba misalkan kalau bulan Agustus, ibu di atas itu ada jualan namanya bendera. Ya, harganya mungkin sama, benderanya sama, warnanya merah putih juga, tapi rezekinya pasti berbeda-beda. Ada jualan pisang, misalkan si bapak jualan pisang 1 kilo 10.000, 5 meter kemudian, 10 meter kemudian ada juga yang jualan pisang sama 1 kilo 50.000 atau 10.000 juga. Bukanya sama jam 7, tutupnya sama jam 4, pasti berbeda hasilnya. Bukti Allah Al-Mudabbir. Itu akidah kita, harus yakin dulu. Ya, harus yakin dulu. Setiap orang Allah lebihkan satu sama lain. Nah, begitu juga martabat kedudukan. Allah tinggikan yang satu, Allah lemahkan yang satu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Ya. Ada orang yang diangkat oleh Allah jadi presiden, ada orang yang diangkat oleh Allah jadi menteri, ada orang yang diangkat oleh jadi pak wali kota, ada orang yang Allah angkat jadi siapa? Jadi siapa saja. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita misalkan jungkir balik ingin sama seperti mereka, tapi sampai detik ini nggak jadi-jadi, jangan marah, karena memang Allah yang mengatur semua itu. Jadi siapapun yang jadi ini jadi itu, kita mah hanya ikhtiar manusiawi, tapi hakikatnya yang menentukan siapa? Allah. Ada yang misalkan ingin diangkat jadi siapa? Siapa saja gitu. Nah, oleh karena itu pastikan bab rizki Allah mengatur, yang satu unggul, yang satu lemah. Bab kedudukan Allah ngatur, yang satu tinggi, yang satu juga ada di pertengahan. Intinya kita harus memahami keyakinan itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka insya Allah semuanya akan kembalikan kepada Allah. Secara umum, Bapak Ibu, kedudukan manusia itu, kondisi manusia itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, ada manusia itu miskin harta, miskin jiwa. Miskin harta, miskin spiritualnya. Geus mah eukeur hartana teu boga nanaon, beas oge teu punya, misalkan begitu, jiwana oge miskin. Gimana gambarannya harta miskin, jiwa miskin? Di rumah teu boga apa-apa secara materi, jiwanya miskin, ibadah ge henteu. Itu namanya miskin harta, miskin jiwa. Syukur ge henteu, itu namanya miskin harta, miskin jiwa. Kelompok yang kedua, ada orang itu kaya harta tapi miskin jiwa, kaya materi tapi miskin spiritualnya. Gambarannya seperti kuma, banyak orang uangnya banyak, di bank tabungannya banyak, misalkan begitu, tanahnya juga banyak, kos-kosan juga banyak, investasi dalam bentuk tanah juga banyak, tapi nggak mau sholat oge, nggak mau ngaji oge. Nah, itu disebutnya kaya harta tapi miskin jiwanya. Nggak mau berbagi kepada sesama, miskin jiwanya. Ya, nggak mau berzakat, miskin jiwanya. Hartanya kaya tapi miskin jiwanya. Lamun zaman baheulanya seperti Firaun. Lamun zaman baheula seperti siapa? Seperti Korun. Korun itu melimpah ruah hartanya, sampai kuncinya hungkul dia digotong oleh 70.000 atau berapa ribu orang gitu. Saking banyak kekayaannya. Tapi jiwanya miskin. Gimana gambarannya Korun jiwanya miskin? Gak mau ibadah kepada Allah. Bahkan dia minculak kepada Allah. Takabur. Ini adalah harta ini merupakan hasil usaha kerja keras saya. Harta ini merupakan hasil kekuatan saya. Gak terlibat Allah di situ. Makanya bagi Allah gampang, mudah untuk menghancurkannya. Ditenggelamkan aja ke perut bumi. Hancur sampai sekarang ya. Sampai dicari oleh orang hingga saat ini, sehingga disebut istilahnya mencari harta Korun. Padahal Korunnya di mana? Dicarinya di daerah orang. Banyak katipu orang mah ya. Batu tulis kesok. Firdaus pernah tuh datang satu rombongan. Di situ ada harta, tapi caranya wah gini. Perlu ada modal terlebih dahulu. Gitu-gituan aja. Tertipu itu orang, ya. Nah, itu disebut kaya harta, miskin jiwa. Yang ketiga, ada tipikal orang, kondisi orang itu miskin harta tapi kaya jiwa. Di kalangan para sahabat itu banyak jiwanya luas, jiwanya kaya, tapi secara material nggak punya apa-apa.
Di antaranya adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi, tetapi secara materi nggak punya banyak. Ya, tapi ilmunya banyak mengeluarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemiskinan harta tidak menurunkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menurunkan perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat Nabi itu di kota Madinah itu ada kelompok orang yang tidak punya apa-apa tapi jiwanya kaya. Maka disimpanlah oleh Nabi, ditetapkanlah oleh Nabi di sebuah tempat yang disebut dengan Serambi Nabawi, ya. Serambi Nabawi itu adalah tempat perkumpulan orang-orang yang secara materi nggak punya apa-apa, tetapi secara jiwanya penuh dengan perjuangan untuk agama. Maka Nabi itu mencoba untuk mendekatkan kepada orang-orang yang punya kekayaan untuk bisa mensuplai kebutuhan orang-orang yang memang tidak berdaya itu. Yang keempat, gambaran orang itu kaya harta, kaya jiwa. Memang harapan kita itu yang ini, yang empat gitu ya. Harta berkecukupan, juga jiwa berkecukupan. Jadi insya Allah mudah-mudahan pengajian ini, majelis ini jemaahnya kaya harta, kaya jiwa. Amin ya robbal alamin. Karena harus bagian dari situ kita ini ya. Walaupun tidak diukur dengan berapa jumlahnya ya. Nah, Bapak Ibu, Islam itu setelah melihat gambaran tentang manusia ini, maka Islam itu satu ajaran yang memperhatikan aspek sosial. Melihat tadi adanya perbedaan, kata Allah, silahkan perbedaan itu sunnatullah. Jangan menghina orang yang tidak punya apa-apa. Jangan menghina juga kalau orang belum paham apa-apa. Justru tugas orang yang punya ilmu untuk mengantarkan, memperbaiki orang yang belum paham apa-apa, justru memberikan bantuan kepada orang yang belum punya apa-apa. Makanya dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah mendorong kita semuanya untuk saling membantu dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Jadi dari sinilah penekanannya mengapa kita harus saling membantu. Jadi kenapa munculnya konsep hutang piutang? Kenapa munculnya konsep pinjaman? Karena tadi tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Bukan berarti Allah ingin mendolimi, tapi Allah ingin menguji orang tersebut dengan keterbatasannya. Di sisi lain, Allah ingin menguji kepada orang-orang yang diberikan kelebihannya. Sama-sama ujian dalam hidupnya. Nah, makanya gambaran pinjaman ini, gambaran hutang piutang ini merupakan satu ajaran dalam Islam dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat, kepentingan umat dalam kehidupan ini ya. Baik, kita mulai. Apa itu sebenarnya hutang piutang? Pahami ininya pengertiannya ya. Apa itu al-qardu itu? Jadi al-qardu itu, hutang piutang itu secara bahasa itu artinya al-qat'u, memotong. Apa maknanya memotong? Memotong sebagian harta si pemberi pinjaman. Misalkan saya punya 1 juta, diberikan pinjaman kepada si B misalkan, atau kepada orang lain 10.000, berarti dia pinjaman itu memotong kepemilikan saya. Dari 1 juta dipotong 10.000. Makanya pinjaman itu, hutang piutang itu disebut al-qat'u. Itu secara bahasa. Tapi adapun secara istilah, para ulama hampir sepakat maknanya, cuman beda redaksi aja. Terjemahannya kira-kira begini. Imam Al-Mustafa misalkan ya, beliau menafsirkan bahwa yang disebut dengan al-qardu itu, yang disebut dengan hutang piutang itu adalah harta atau mal yang diberikan oleh pemilik harta, yang sering disebut dengan pemberi pinjaman atau mukrid, atau dalam bahasa perbankan disebut dengan kreditur, ya, kepada si penerima harta. Dalam istilah lain, si penghutang, si peminjam, atau dalam bahasa dalam bahasa perbankan disebut dengan debitur, dengan tujuan untuk meringankan pihak peminjam dan dikembalikan dengan nilai yang sama. Atau sepadan dengan kalimat yang diungkapkan oleh seorang pakar yang Wahbah Zuhaili ya, di dalam kitabnya Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu.
Beliau juga relatif sama bahwa yang disebut dengan al-qard atau utang piutang itu adalah pemberian harta kepada orang lain sesuai kesepakatan perjanjian dan harus dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, dari pengertian ini paling tidak sederhananya begini. Dalam unsur hutang piutang itu ada beberapa unsur. Setidaknya ada 4 unsur. Yang pertama, pemilik harta atau pemilik dana yang sering disebut dengan kreditur, yang disebut dengan pemberi pinjaman dalam konteks pinjaman itu, ya, atau mukrid dalam bahasa Arabnya itu. Itu pertama, ada pemilik harta. Nah, dalam konteks majelis ini, maka nanti akan ada program pinjaman itu berarti pemilik hartanya itu adalah forum. Pemilik hartanya itu adalah forum. Pemilik uangnya itu adalah forum. Forum disebut dengan kreditur. Forum disebut dengan pemberi pinjaman. Yang kedua ada penerima pinjaman atau disebut dengan muktarin atau debitur. Siapa? Bapak Ibu jemaah semuanya. Itu adalah pemberi, penerima pinjaman. Dari siapa? Dari forum. Jadi forum sebagai pemberi pinjaman, Bapak Ibu sebagai penerima pinjaman atau si peminjam, disebut dengan muktarin atau debitur. Nah, jelas bahwa tujuan pemberian pinjaman itu dalam rangka membantu Bapak Ibu. Pahami? Membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Maka forum ini tampil dalam rangka menolong Bapak Ibu. Prinsipnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena memberikan pertolongan dalam kebenaran, pasti forum tidak akan memberikan pinjaman ketika Bapak Ibu meminjam untuk kemaksiatan. Pasti itu tidak akan dilayani, pasti tidak akan di-ACC oleh ketua forum, ya. Kenapa? Karena basisnya pemberian pinjaman itu adalah harus memberikan manfaat untuk kemaslahatan hidup Bapak Ibu semuanya. Yang keempat, ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, pengembalian pinjaman harus sesuai dengan kesepakatan. Nanti Bapak Ibu pas begitu pinjam ke forum, maka di situ ada POM, isian yang di situ tertera kesepakatan kapan Bapak Ibu mengembalikan. Itu harus disepakati, ya, antara pemberi pinjaman forum dengan peminjam Bapak Ibu semuanya. Pertama itu, dan itu dikembalikan harus tepat waktu. Jika tidak, maka akan mengganggu daripada perjalanan proses pinjam meminjam untuk berikutnya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan syaratnya adalah pada saat Bapak Ibu mengembalikan, maka si pemberi pinjaman, maka si forum ini tidak boleh meminta kelebihan daripada pinjamannya. Contoh, Bapak Ibu pinjam misalkan Rp500.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Forum si pemberi pinjaman tidak boleh meminta kelebihan. Baik Bapak Ibu, saya berikan pinjaman Rp500.000, tapi nanti pas kembalian lebihkan Rp550.000. Maka Rp50.000 itu kategorinya adalah riba. Haram hukumnya. Jika dia mana? Jika diakadkan di awal. Lalu bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu nanti gak apa-apa, saya tetap Rp500.000 sesuai dengan perjanjian, saya akan mengembalikan Rp500.000 sesuai dengan pinjaman saya, tapi saya berniat memberikan Rp50.000. Kalau niat Bapak Ibu memberikan Rp50.000 tidak ada dalam akad pada proses pinjaman itu, maka nggak apa-apa. Jadi yang haram itu, yang riba itu adalah bila mana kelebihan itu dimasukkan ke dalam akad pada saat Bapak Ibu pinjam itu. Tapi kalau niat baik, maka silakan, tidak akan ada halangan. Nah, jadi prinsip dasarnya, syarat pertama sesuai ketentuan waktu yang ditentukan bersama-sama. Yang kedua adalah Ibu mengembalikan sesuai dengan jumlah Ibu meminjam pada saat pertama kali Ibu meminjam. Ini persyaratannya. Apa yang menjadi dasar ini ya, pinjaman itu? Ini bukan sok-sokan, memang ada dasarnya Bapak Ibu. Ya. Di dalam Al-Qur'an, dasar hukum pinjam meminjam itu Quran surat Al-Baqarah ayat 245 misalkan begitu ya. Siapa yang meminjamkan ya sesuatu ya kepada Allah, maksudnya kepada Allah itu siapa?
kepada siapapun atas dasar karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya nanti. Jadi siapapun yang memberikan pinjaman karena Allah ingin membantu halayak kebutuhan masyarakat, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya itu. Artinya apa? Untung siapa? Yang untung hakikatnya si pemberi pinjaman. Jadi Bapak Ibu harus juga bukan hanya ingin meminjam, tapi harus punya niat untuk memberi pinjaman juga. Karena yakin siapapun yang memberikan pinjaman karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya itu. Ya, di dunia bahkan di akhirat kelak. Yang kedua, siapa yang jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran. Cerita singkatnya, ada orang sudah jatuh tempo, ternyata belum punya, maka prinsip agama pada dasarnya adalah berikan tangguh sampai dia berkelapangan. Ya. Ya, syukur kalau pada akhirnya disedekahkan. Tapi jangan bayangkan itu dulu ya untuk kita mah, karena uangnya sedikit, bisa habis. Harapannya memang seperti itu harapannya. Jadi kalau ada kucurannya ngalir terus, harapannya begitu, udah kasihkan aja. Tapi jangan dulu berharap itu ya, terlalu berat untuk di kita. Tapi ini prinsip agamanya, kalau ada orang yang meminjam dan pada saat jatuh tempo belum bisa bayar karena keterdesakan hidupnya itu, maka si pemberi pinjaman harus memberikan kelonggaran. Jadi tidak perlu debt collector dalam hal ini sebenarnya. Ya. Menakut-nakuti, itu keluar dari prinsip Islam. Makanya di rentenir itu akan begitu prakteknya. Untung nggak dengan orang beriman itu bertransaksi? Untung, nggak dikejar-kejar, Bu. Paling-paling nanti ketua forum yang mengejar-ngejar. Ya. Gitu. Ya. Tapi tenang, Bu, nanti kami punya prinsip bahwa sekuat tenaga akan mencoba memahami kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Tetapi ini jangan dimanfaatkan. Tapi ini adalah bagian yang harus kita pahami bersama-sama. Supaya apa? Tumbuh semuanya rasa ingin membantu. Ya. Satu sisi kita ingin membantu orang, satu sisi pada saat kita memang terdesak juga pengen dibantu orang. Jadi intinya saling memposisikan diri, membantu dan dibantu di situ. Bahalanya siapapun yang memberikan kelonggaran, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan ya. Nah, kenapa kok lambat pinjam uangnya sudah ada? Di bendahara masih utuh. Kenapa kok lambat? Ini yang belum jalan. Makanya Bapak Ibu kemarin-kemarin sudah kami berikan database ya. Database itu memang bukan untuk pinjamannya. Database itu untuk melis nama Bapak Ibu semuanya. Nanti akan forum itu akan mempetakan ini wilayah mana, berapa jumlah tanggungannya, sehingga nanti ada titik maksimal pagungnya kelompok ini berapa, kelompok ini berapa. Jadi ada ketentuan-ketentuan dalam mereka mempertimbangkan ke situ. Nah, juga mohon nanti Bapak Ibu melengkapi, karena kemarin saya begitu cek ada beberapa yang belum lengkap, ada nomor HP-nya belum lengkap ya. Kemudian juga tanggungannya belum lengkap, kemudian pekerjaannya belum lengkap, karena itu akan menentukan semua. Jadi kami itu akan memberikan seperti itu, nanti akan basisnya data-data itu ya. Jadi data itu nanti database-kan. Nah, kemudian pada saat nanti ada Bapak Ibu mengajukan, ada formulir khusus. Kami akan sediakan. Setiap orang yang minjem harus ngisi formulir itu. Kami sediakan formulirnya, cuman Bapak Ibu tinggal ngisi poin-poin tertentu. Berapa jumlahnya untuk apa. Dan ditandatangani. Kalau peminjamnya istrinya, wajib dikatai oleh suaminya. Kalau suami yang minjam, wajib istrinya menandatangannya juga. Jangan sampai kucing-kucingan. Ya, jangan sampai kucing-kucing. Ini bukan rahasia keluarga lagi, justru keluarga harus saling mengetahui. Ya, dipantau ya. Khawatir aja ya, suami yang pinjam buat apa? Oh, buat keluarga. Tahunya buat keluarga yang mana gitu kan. Modal musuh misalkan. Nah, ini untuk detek. Ini pengalaman juga. Ada orang tua, ini kwitansinya untuk siapa? Untuk anak saya. Ternyata begitu digulirkan uang itu, dicari orang itu, bukan untuk pemberian ke sekolah, bukan untuk bayaran SPP ke sekolah, tapi untuk apa? Pakai jalan-jalan, Pak. Nah, saya nggak mau kecolongan lagi itu ya, nggak mau kecolongan lagi, makanya pastikan nanti. Ini kenapa harus tercatat
dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum baidainin ila ajali musamma faktubu. Ini prinsip Quran. Jadi kalau Bapak Ibu hutang piutang itu perlu dicatat karena bagian daripada prinsip Al-Qur'an, menjalankan Al-Qur'anul Karim ini. Kemudian apalagi nih kelebihan ya, pahala kebaikan orang yang memberikan pertolongan atau bantuan seperti pinjaman ini. Allah akan melipat gandakan, bahkan juga dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya singkat-singkat saja. Bahkan bukan hanya itu ya. Di dalam Al-Qur'an pun orang yang memberikan bantuan termasuk juga pinjaman, Allah akan mengampuni dosa-dosa si peminjam itu. Nah, ini paling tidak memberikan motivasi dulu ya. Bayangan apa hikmahnya kita membantu, apa hikmahnya kalau kita menolong orang lain. Ya, ini ada beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim dari Abi Sa'id bahwa orang muslim mana saja yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, maka Allah akan memberikan pakaian dari surga. Bayangkan, kalau kita memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian dari surga nanti. Siapapun yang memberikan makanan, ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu yaumal kiamat min thamaril jannah. Siapapun yang beri makan makanan kepada orang yang kelaparan, maka Allah akan memberikan makanan di yaumal kiamat dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqo ala domain saqallahu ta'ala yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan minuman kepada orang yang haus, maka Allah akan memberikan minuman yaumal qiyamah dari apa? Dari khamr surga. Khamr surga tidak akan memabukkan ya. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, memberikan pinjaman itu hakikatnya menolong orang. Kalau menolong orang, maka Rasulullah menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada siapapun di mana orang itu suka menolong orang lain. Jadi bayangan kita tuh harus gambarannya menolong orang, menolong orang, menolong orang. Maka insya Allah Allah akan tolong kebutuhan. Kita ingin ditolong sama orang tapi kita sendiri pelit. Nah, itu jangan berharap. Sejajar dengan ini. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya. Makanal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, membantu saudaranya. Harus yakin, Bu. Kalau kita ingin ditolong sama Allah, tolong saudara-saudaranya. Maka pinjaman ini hakikatnya memberikan pertolongan. Terakhir. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati akhihi. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Harus yakin, Bu. Dilatih.